Selamat pagi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberikan abolisi dan amnesti kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Langkah yang cepat dan dipandu konstitusi ini mengundang berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Namun yang paling penting adalah kita menjaga sikap saling menghormati dalam perbedaan pendapat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 4 Agustus 2025, dengan tema Saling Menghormati untuk Abolisi Amnesti, bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti pemirsa dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Sehat-sehat, Mas? Selamat, alhamdulillah. Kita melihat amnesti dan abolisi ini, kalau saya, Mas Kohar, masih ingat dengan kaget pada saat malam itu diumumkan, tidak mengira itu akan dikeluarkan oleh Presiden. Tetapi kemudian setelahnya banyak orang yang mengatakan pro dan juga ada yang kontra. Ya. Apa yang mau disampaikan editorial pagi ini dengan mengatakan saling menghormati? Ya, baik yang pro maupun yang kontra, itu adalah pihak-pihak yang sah. Sah untuk menyampaikan pendapat. Ini negara demokratis, ini negeri yang punya kesempatan bagi kita untuk menganalisis apapun, termasuk juga menganalisis hasil pemberian amnesti dan abolisi kepada dua tokoh ini. Nah, yang paling penting adalah ruang perdebatan jangan dibunuh. Mereka yang anti atau mereka yang tidak setuju dengan pemberian abolisi dan amnesti, katakanlah dengan argumentasi bahwa kedua pemberian itu, kedua keputusan itu tidak tepat diberikan karena dua-duanya adalah terdakwa kasus atau sudah divonis dalam kasus korupsi, dugaan korupsi, penyalahgunaan yang ada kaitannya dengan gratifikasi. Nah, tapi di satu sisi mereka yang mengatakan bahwa setuju pemberian amnesti dan abolisi juga menyebut bahwa ini adalah hak prerogatif presiden. Yang di dalam undang-undang dijamin, asal dia meminta pertimbangan kepada parlemen, DPR ya, kepada DPR, dan pertimbangan itu sudah diberikan. DPR sudah setuju pemberian amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong. Artinya, secara konstitusional ini sah. Hak prerogatif digunakan presiden karena menganggap bahwa ini demi persatuan bangsa. Ini untuk menciptakan kondisi yang kondusif, terutama menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Dan itu sah, argumentasi seperti itu konstitusional. Karena itu yang paling penting adalah pihak yang pro dan pihak yang kontra ini silahkan berdebat dengan argumentasi masing-masing. Tetapi yang paling penting dua-duanya adalah dalam rangka mencintai bangsa ini. Nah, itu dia. Dalam rangka membuat bangsa ini menjadi lebih maju ke depan dan tidak mengulang hal-hal yang mungkin dianggap keliru, termasuk di dalam proses peradilan. Nah, itu yang dipertanyakan orang adalah apakah kalau kemudian ada yang berpendapat begini, Mas Kohar, ketika amnesti dan abolisi ini dikeluarkan Presiden, meskipun itu adalah hak istimewa seorang kepala negara, tetapi kemudian memunculkan pertanyaan, lalu bagaimana dengan proses peradilannya? Kalau memang dianggap tidak benar, kenapa tidak dilakukan perbaikan atau pencegahan proses dari awal? Itu sebagian yang akan kita bahas, Mas Kohar dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Saling menghormati untuk abolisi amnesti. Saling menghormati untuk abolisi amnesti. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto telah resmi bebas dari tahanan. Mereka akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas setelah Presiden Prabowo Subianto menaikkan keputusan Presiden Kepres pemberian abolisi dan amnesti. Tom Lembong dan Hasto bisa keluar dari balik jeruji setelah menjalani segala proses Kepres pemberian abolisi dan amnesti beserta administrasi yang cukup satset alias gerak cepat.
Kepres yang terbit sehari setelah persetujuan pimpinan DPR atas surat Presiden Surpres pada Kamis 31 Juli malam juga langsung dikirim ke Kejaksaan Agung, Kejagung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK adalah lembaga yang mendakwa Hasto, sedangkan Kejagung yang menjerat Tom Lembong. Dan pada Jumat itu juga, di waktu yang hampir bersamaan, KPK dan Kejagung mengeksekusi Kepres dengan mengeluarkan Hasto dan Tom. Perdebatan soal pemberian abolisi bagi Tom maupun amnesti terhadap 1.116 orang terpidana, termasuk Hasto Kristianto, tentunya sudah tidak relevan. Presiden Prabowo Subianto hanya menggunakan hak prerogatif seorang presiden yang telah diberikan oleh konstitusi. Namanya juga hak prerogatif, berarti hak yang istimewa dimiliki presiden. Apalagi pemberian amnesti maupun abolisi kali ini sudah memerhatikan pertimbangan DPR sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi juga telah mengingatkan penggunaan hak ini juga tidak bisa semena-mena. Tetap harus ada mekanisme check and balance dari lembaga legislatif terhadap penggunaan hak presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Penggunaan hak istimewa ini juga sudah dilakukan sejak kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, hingga Presiden ke-7, Joko Widodo. Dengan pemberian abolisi dan amnesti, banyak kalangan yang sempat dinyatakan sebagai pengkhianat dan pemberontak dari ampunan. Seperti pihak yang terlibat pemberontakan separatisme di awal kemerdekaan Republik Indonesia, yang diampuni asalkan mereka menghentikan perlawanan dan menyerahkan senjata. Atau seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan amnesti dan abolisi pada 2005 untuk semua yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka, GAM. Pengampunan itu terkait dengan perjanjian damai di Aceh. Ada juga pemberian amnesti dan abolisi yang berbeda sikap dengan era presiden sebelumnya, seperti sejumlah aktivis penentang Orde Baru Budiman Sujatmiko mendapatkan pengampunan dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo, selain nama Hasto, juga ada terpidana penghinaan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Julianus Paunganan. Julianus divonis bersalah mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dengan unggahan foto Joko Widodo berdampingan dengan artis di akun media sosial miliknya pada 2015. Pemberian amnesti pada umumnya memang bertujuan untuk rekonsiliasi nasional, mengatasi masalah politik, atau menyelesaikan konflik. Secara konstitusional, tidak ada pantangan bagi presiden untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan amnesti maupun abolisi. Termasuk penentang pemerintahan sebelumnya bisa dan sah-sah saja untuk mendapatkan ampunan. Bahkan, pertimbangan presiden akan kepentingan negara yang lebih besar juga bisa dilakukan. Untuk semua itu, presiden bisa dan boleh memberikan ampunan tanpa perlu cawe-cawe di dalam proses hukum yang berjalan. Satu-satunya batasan bagi presiden untuk menggunakan hak itu adalah pertimbangan DPR, sehingga anggota dewan bisa saja tidak memberikan pertimbangan untuk menyetujui pemberian amnesti dan abolisi bila dirasa tidak tepat atau keliru. Bila presiden sebagai pedal gas, DPR kali ini bisa berfungsi sebagai rem agar tidak ada yang kebablasan. Jangan sampai kemurahan hati presiden memberi ampunan dianggap murahan. Di sisi lain, publik masih bertanya-tanya, bahkan mengkritisi pemberian abolisi dan amnesti ini. Itu karena amnesti dan abolisi ini diberikan di luar kebiasaan, yakni untuk terpidana kasus korupsi, bukan kasus politik sebagaimana biasanya. Tentu kita hargai sikap kritis itu. Sikap seperti itu juga cermin kecintaan mereka terhadap republik ini. Yang paling utama ialah kedua pihak, baik yang setuju atau tidak terhadap amnesti dan abolisi kali ini, tetap saling menghormati. Kita bangsa besar, dengan mimpi besar, harapan besar. Saatnya bersama-sama mewujudkan diri sebagai bangsa besar, kendati tidak selamanya bersepakat dalam cara menuju kebesaran bangsa itu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, saya setuju nih saling menghormati. Apalagi kita ini sebagai rakyat, kita udah ada wakilnya di DPR. Nah wakil kita sudah setuju. Jadi tidak perlu lagi kita pro kontra rame-rame, percuma saja. Semua kita tahu bahwa abolisi amnesti itu hak prerogatif presiden. Hanya saja kadangkala ada pergeseran sedikit. Abolisi itu kan pengampunan atau pembatalan hukum bagi yang melakukan pemberontakan, tapi bukan korupsi. Dan itu juga dia status hukumnya tidak pernah terpidana dianggapnya atau tidak pernah melakukan kejahatan. Sedangkan amnesti itu pengampunan, pengurangan hukuman bagi narapidana. Pertanyaan saya, Mas Hasto itu dibebaskan, dia sudah diputus tapi belum ingkrah. Apakah status dia sebagai tertuduh atau terpidana itu masih ada? Itu pertanyaannya. Bung Kohar, perlu tidak ada revisi Undang-Undang 45 Pasal 14 ayat 2 itu agar hak prerogatif presiden ini jelas penggunaannya. Jangan kita nunggu-nunggu begini. Ya sudahlah, kita tunggu keributan apa lagi ke depan. Ada pagar laut, ada Indonesia gelap, ada kabur saja dulu, ada one price. Apalagi nih setelah ini selesai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bagaimana Mas Kohar? Ya, saya kira semua punya hak untuk menyuarakan, menyampaikan pendapatnya. Tapi yang pasti di konstitusi kita memang tidak diatur bahwa amnesti atau abolisi itu hanya untuk kasus tertentu misalnya. Harus kasus yang berkaitan dengan politik. Yang terjadi selama ini kan biasanya. Biasanya itu artinya presiden-presiden yang terdahulu itu memberikan amnesti atau abolisi untuk kasus-kasus yang terkait dengan politik atau memang kekeliruan di dalam memahami proses-proses peradilan. Baik Nuril itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan dan tekanannya besar sekali sehingga dia diberikan amnesti oleh Presiden Jokowi waktu itu. Tapi di era Bung Karno mereka yang diberikan amnesti adalah yang dituding oleh negara menjadi pemberontakan di berbagai peristiwa. Lawan politik lah ya. Lawan politik. Begitu juga di era Orde Baru, itu pemberian amnesti itu diberikan kepada tokoh-tokoh Fretilin misalnya. Begitu juga dengan presiden-presiden setelahnya, kecuali Presiden Megawati, yang memang tidak sempat memberikan abolisi yang waktu itu direncanakan akan diberikan kepada Presiden Soeharto. Tetapi kan karena tekanan publik yang sangat besar, sangat luas, maka risiko politik ternyata dianggap melampaui ekspektasi, jadi tidak jadi diberikan abolisinya. Nah, hal yang sama juga tidak jadi diberikan oleh presiden selanjutnya hingga Presiden Soeharto kemudian akhirnya meninggal dunia atau wafat. Nah, yang paling penting dari proses ini adalah jangan sampai amnesti atau abolisi, meskipun dia itu adalah hak presiden, diberikan untuk hal-hal yang terlalu, katakanlah misalnya dinilai murah atau diobral untuk amnesti atau abolisi karena terlalu banyak peristiwa-peristiwa politik. Jadi prinsipnya mestinya pemberian amnesti dan abolisi ini menjadi momentum agar pihak-pihak yang tetap ingin masuk mengintervensi atau cawe-cawe di dunia hukum itu hentikanlah. Kenapa? Karena memang ada nuansa, ada tekanan yang sangat berat bahwa hukum kita dalam 1 dekade terakhir ini banyak sekali diintervensi oleh kepentingan politik.
Nah, apa yang diberikan dalam konteks katakanlah misalnya abolisi untuk Tom Lembong, kita melihat kan banyak sekali kejanggalan dari vonis itu. Dia diperintah, Tom Lembong diperintah oleh rapat kabinet terbatas, diperintah oleh presiden untuk mengimpor gula. Dan faktanya, datanya menunjukkan bahwa memang waktu itu ada kekurangan. Kekurangan lalu kemudian diimpor. Lalu tudingannya beralih ke memperkaya orang lain. Memperkaya orang lain antara Tom Lembong dan direksi atau pengurus pihak-pihak yang mengimpor gula itu tidak saling kenal. Tom Lembong baru kenal setelah di tahanan di dalam kasus ini kemudian dibuka. Artinya itu masih sumir. Lalu di situ ada vonis yang amar putusannya itu mengatakan bahwa Tom Lembong dianggap lebih mementingkan kapitalisme ketimbang ekonomi Pancasila. Sejak kapan proses-proses seperti ini berubah menjadi sebuah pidana gitu, vonis gitu. Pertanyaan di balik keputusan amnesti abolisi ini adalah, Mas Kohar, bagaimana dengan proses penegakan hukum? Bagaimana dengan kecakapan para penegak hukum? Karena ini kan artinya menganulir semua putusan, semua proses dalam dua kasus ini. Apakah ini kemudian bisa memunculkan ketidakpastian dalam penegakan hukum? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, pemirsa. Mas Kohar, pertanyaan soal kepastian dan ketidakpastian hukum setelah abolisi dan amnesti ini bagaimana? Ya, abolisi dan amnesti ini memberikan kepastian sebetulnya, justru kepastian bahwa ternyata hak pidana dua orang ini dihapus. Sementara abolisi kan di situ masih ada beberapa perdebatan terkait dengan hakim, prosesnya seperti apa. Tetapi yang paling penting dari abolisi dan amnesti ini adalah hentikan cawe-cawe, hentikan intervensi terhadap proses hukum oleh kepentingan kekuasaan maupun kepentingan politik. Memang masih ada? Apapun. Faktanya seperti itu yang terjadi. Yang kita lihat bahwa kalau kita melihat katakanlah misalnya dari kasusnya Tom Lembong, seperti yang tadi dikatakan, Tom Lembong tidak terbukti melakukan korupsi untuk dirinya sendiri. Iya, tidak ditemukan mens rea, niat jahatnya tidak ditemukan. Tidak ditemukan mens rea, niat jahat. Dia hanya dianggap memperkaya orang lain. Itu pun juga masih sumir kan? Memperkaya orang lain. Lalu kemudian dicari-carilah dia kepentingan kapitalisme daripada ekonomi Pancasila. Itu penjelasannya kayak bagaimana? Penjelasannya masih rumit. Itu bukan seperti norma, kayak ruang akademis. Itu full ketidakpastian. Saya akhirnya melihat bahwa ada nuansa-nuansa yang dalam tanda kutip itu dipaksakan. Di luar prinsip hukum berarti? Di luar prinsip hukum yang seperti kayak dipaksakan. Nah, dalam konteks itulah maka ketika hukum itu coba untuk kemudian digerakkan oleh faktor-faktor di luar hukum. Politik lah ya? Ya, politik dan atau kekuasaan. Maka hukum akan bekerja dengan cara yang mengangkangi akal sehat. Pada titik itu, maka pemberian abolisi dan amnesti bisa dibaca sebagai pertama mengembalikan lagi bagaimana duduk perkara supaya hukum tetap berdiri menjadi hukum, sementara politik ya punya ruang sendiri. Kekuasaan juga punya ruang sendiri. Kita masih tetap negara hukum dan panglimanya tetap hukum, bukan politik. Nah, dengan hukum yang pasti, yang tidak dicawe-cawe oleh kepentingan yang lain, maka hukum akan tegak dan kepastian akan tercapai. Kita belajar banyak dari peristiwa ini, dan Mas Kohar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Terima kasih, Bung Leo, selamat pagi. Pemirsa, terlepas dari persetujuan atau penolakan atas keputusan Presiden, semua pihak tetap harus menjaga semangat demokrasi dan persatuan. Karena kita adalah bangsa besar, cita-cita kita besar. Mari kita hormati setiap proses konstitusional yang bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih baik. Saya Leonard Samusil, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.